Okay, let's get started. For today, we are going to learn about reading section. Nah, kita kemarin kan selama seminggu ya, kita sudah belajar tentang listening. Semuanya juga sudah melakukan ujian, berarti sudah saatnya untuk pindah skills. Kebetulan skill yang akan kita pelajari di minggu kedua ini yaitu reading. Jadi selama seminggu ini kita akan berfokus dengan reading skill. Nah, reading skill itu ada beberapa jenis pertanyaan. Nah, pertanyaannya seperti mirip yang sudah dikirim ke Ovid yang ada di grup. Ada matching, ada true false not given, ada completion, ada apa lagi ya? Summarize atau tabel completion. Nah, semuanya akan kita bahas selama kurang lebih 3 pertemuan. Saya sudah sendirikan masing-masing, yaitu kita akan mempelajari fokus untuk satu skill. Misal nih, untuk hari ini saja kita akan mempelajari fokus tentang completion. Nah, jadi nggak random kayak yang ada di buku ya. Sebenarnya saya punya bukunya, tapi menurut beberapa kali pengalaman saya mengajar, random itu ya gampang-gampang susah, tapi kebanyakan susah bagi teman-teman nangkepnya. Karena apa? Karena random. Jadi mayoritas mereka kalau ditanya, ya reading gitu aja. Belajar memahami karakter soal, belajar memahami kosakata, gitu-gitu aja. Nah, padahal karakter yang ada di IELTS itu beda. Jika teman-teman pernah melakukan tes TOEFL, official tes TOEFL, itu sangat-sangat berbeda karakternya. Ada beberapa yang dipakai, ada beberapa yang tidak. Maka dari situ, fokus untuk IELTS ini saya akan bagikan khusus untuk per item yang pasti keluar. Yaitu yang pertama kali, yaitu completion ya, pastinya. Nah, seperti biasa, saya akan menjelaskan sesuatu tentang reading itu sendiri. Reading itu terdiri dari 40 soal. Kalian nanti akan diberikan waktu sekitar 60 menit untuk menyelesaikan. Dan biasanya hadir dalam section kedua. Biasanya kalau di official test itu listening dulu, baru reading, baru writing. Setelah writing baru speaking. Nah, reading umumnya sangat-sangat membosankan karena akan ada banyak masalah. Pertama, sebelum masalah itu muncul, permasalahan pertama adalah passage. Thesis itu adalah bacaan. Bacaan ini pasti akademis, tidak ada yang general. Akademis ini yang jadi permasalahan umum adalah vocabulary-nya kita nggak tahu. Topiknya selalu dadakan dan pasti jarang kita ketahui. Kalau kebetulan nih kita sempat dimudahkan untuk memahami passage tersebut, entah misalkan tentang penelitian research tentang biodiversity yang teman-teman pernah dengar sebelumnya di listening, nah itu akan memudahkan teman-teman untuk memahami. Misalkan ada American history yang nggak sengaja teman-teman pernah pelajari sebelumnya, akhirnya dibahas sedikit di sini juga mungkin bisa. Dan biasanya diambil dari beberapa novel atau cerita-cerita American history yang sudah pernah divideokan. Nah, itu akan memudahkan teman-teman untuk menguasai. Tapi lagi-lagi, kalau kita asing dengan passage-nya, ya of course kita akan terbebani beberapa hal. Yang pasti adalah vocabulary, yang kedua konteksnya agak membingungkan. Jadi mau nggak mau teman-teman harus sering-sering latihan. Latihannya adalah sering mengerjakan soal. Apa sih yang harus ditargetkan? Yang pertama adalah teman-teman harus tahu jenis pertanyaannya apa. Jangan asal latihan karena barangkali teman-teman terlalu mempelajari sesuatu yang nggak keluar. Malah susah kan? Pelajari sesuai konteks saja yang ada di IELTS. Nah, nanti akan saya sebutkan apa aja dan kita akan bagikan juga PPT-nya jadi teman-teman tahu apa aja yang akan keluar. Nah, itu fungsinya yang latihan ya. Yang kedua adalah melatih cara kita memahami konteks. Pasti dong kalau setiap reading itu ada teks baru, teks baru, teks baru. Nah, teman-teman itu bakal cepat memahami kalau sering-sering latihan. Kalau teman-teman nggak latihan, itu akan memusingkan sekali. Karena teman-teman saya yakin akan mengeluarkan konsentrasinya terlalu tinggi di awal. Ingat teman-teman, di sini banyak passage-nya ya.
Biasanya passage-nya itu terdiri dari 700 sampai 1000 kata. Biasanya pertanyaannya 1 sampai 13 biasanya ya. Berarti bisa kurang. Kalau lebih enggak, bisa kurang. Biasanya 1 sampai 7, habis itu ganti passage lagi. Kayak gitu. Setiap itu lanjutan, 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 terus seperti itu. Nah, waktunya yang teman-teman memiliki adalah 60 menit. Jadi nanti ketika teman-teman mengerjakan ujian, misalkan official test, di sebelah kanan atau sebelah kiri teman-teman ada timernya, teman-teman bisa memprediksi. Jangan sampai kosong. Terus gimana dong kalau saya nggak tahu sampai kosong? Setidaknya usahakan dulu. Kerjakan sebisanya, nanti sisa-sisa waktu 3 menit, misalkan teman-teman udah mentok sekali nggak punya ide, ya udah berdoa sambil diisi seadanya saja, semampunya dan seyakinnya, walaupun nggak baca passage. Karena apa yang teman-teman jawab bisa berkemungkinan besar 50%, 50% itu bisa salah, bisa benar. Nah, teman-teman masih punya kesempatan untuk benar. Tapi kalau kosong sudah pasti salah, 100% salah. Jadi jangan sampai kosong. Oke, next. Sesuatu yang harus kita pahami dulu untuk skill di hari ini yaitu tentang completion. Nah, besok kita akan belajar skill yang berbeda. Completion itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada summary completion, tabel completion, flowchart completion, sama diagram completion. Nah, sebenarnya intinya sama-sama melengkapi. Jenis tampilan soalnya aja yang berbeda. Completion itu, summary completion itu biasanya paragraf, guys. Paragraf di sebuah passage itu kan ada 1, 2, 3, 4 kan gitu biasanya. Ada yang paragrafnya itu sampai 15, tapi isinya pendek-pendek. Mungkin hanya 5 kalimat atau 6 kalimat gitu saja. Ada yang satu passage itu isinya 4 paragraf saja. Tapi satu passage itu terdiri 4 paragraf, paragrafnya panjang banget. Bisa-bisa sampai 20 sampai 20 line biasanya. Nah, summary ini biasanya merangkum beberapa paragraf nanti dijadikan sebuah soal. Nanti akan ada tampilannya bagaimana. Terus tabel completion. Tabel completion itu ada tabel, nanti di situ ada angka-angka atau nomor 1, 2, 3, 4 itu teman-teman harus melengkapi. Biasanya tabel itu ada judulnya. Misalkan nih kalau misalkan kayak ini nanti ada nih soalnya. Misalkan kayak kapal Titanic itu tenggelamnya kenapa? Itu kabelnya ada. Terus ada teksnya, teman-teman tinggal cross check saja. Terus tahun berapa? Terus gara-gara apa? Biasanya ada petunjuknya, kaosnya apa gitu. Selalu ada contoh untuk pengisian seperti ini, jadi teman-teman hanya perlu mengenal dan membiasakan aja. Flowchart completion, flowchart itu seperti alur. Anggap aja sederhananya gini, teman-teman pernah dengar desalination? Desalination itu kan penyulingan itu ya, penyulingan air garam menjadi air mineral itu kan ada alurnya ya. Ya kalau ribet bikin mie aja deh, bikin mie rebus atau mie goreng itu kan ada alurnya, harus ngapain dulu, harus ngapain dulu. Nah, flowchart itu seperti itu. Cuman nanti di passage itu ada sebuah cerita. Ceritanya itu gini, 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 lalu gini, setelah gini, gini. Nah, teman-teman akan ditunjukkan berupa flow, yaitu diagram mengalur apa itu alur sesuatu, dan di alur sesuatu itu ada langsung tabel yang kosong-kosong. Pertama harus ngapain, kedua harus ngapain. Nah, terus tahunya jawabannya dari mana? Dari passage. Bedanya flowchart itu adalah pertanyaannya, passage-nya itu adalah teks yang menceritakan sesuatu alur. Diagram completion itu hampir mirip seperti tabel, hampir mirip seperti flowchart. Biasanya tampilannya itu kotak-kotak, hampir mirip sama tabel. Terus di situ sudah ada isinya beberapa untuk petunjuk. Nah, untuk petunjuk. Nah, kemampuan Anda dalam memahami sinonim, paraphrase ini penting karena apa? Biasanya sesuatu yang kalian tulis di sini itu di teksnya hampir jarang ditemukan. Ciri khas reading adalah biasanya pertanyaan yang sudah ada jawabannya itu tidak semena-mena muncul di teks.
Jadi kita harus mengambil sinonimnya. Seperti itu. Sekali lagi, hari ini kita akan pelajari tentang completion. Mungkin ada beberapa teks nanti yang saya akan tampilkan. Contohnya seperti ini. Nah, sebenarnya passage di sini ada More Water for Western Australia itu ada 4 itu. Kalau nggak salah ada 4 paragraf atau 4 passage ini ya. Model bentuk kayak gini. A, B, C, D. Tapi karena kita berfokus pada summary completion, jadi saya ambilkan 1 paragraf saja yang fokus ke sini. Sebelum masuk ke sini, teman-teman harus ingat dasar dari mengerjakan semua soal itu ada 3. Yang pertama adalah keyword. Maksudnya keyword di sini apa? Teman-teman kalau ngerjakan reading, itu jangan baca passage-nya dulu, tapi baca perintahnya sama soalnya. Complete the summary below by choosing the correct word from the box to complete each gap. There are more words than you need. Di sini jawabannya disediakan dari lebih dari pertanyaannya. Pertanyaan cuma 4, jawabannya hampir berapa itu? Hampir 11 ya. Ada 11 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5 ya 11. Nah, ingat sekali lagi, jawaban yang sudah disediakan di sini berarti tidak semena-mena muncul di dalam teks. Teman-teman harus memahami parafrasenya dan sinonimnya. Keyword ini dibutuhkan ketika teman-teman membaca soal pertama. Contoh, water supplies in Western Australia are under bla bla bla. Keywordnya di sini coba sederhanakan. Pasokan air di Australia Barat are under kan gitu. Berarti kan ngomongin water supplies. Nah, sebenarnya di sini itu passage-nya lebih dari 1. Jadi water supplies kebetulan berada di sini. Kita bisa ngambil keyword-nya itu untuk menentukan lokasi teksnya. Kalau kita nggak ngambil keyword, kita akan baca keseluruhan. Biasanya gitu, baca mulai dari awal sampai akhir gini ya. Oh, sampai akhir. Itu sangat-sangat membosankan. Karena apa? Teman-teman membaca sesuatu yang nggak dibutuhkan. Keyword adalah petunjuk sekali lagi untuk mengetahui lokasi di mana teks itu berada. Nggak semua teks itu harus dibaca, tapi harus tahu bagian apa. Kebetulan water supplies sebenarnya ada di sini. Supplying quality water. Nah, fortunately innovated Western Australia inovasi Western Australia. Ini inovasinya. Desalination just on ini adalah solusinya. The first seawater desalination plant is ini desalinasi yang pertama ada di mana? National Center of Excellence Desalination ini penelitiannya. NCED is currently partnering ini project partner. Yang ngomongin masalah water supplies itu cuma paragraf awal. Western Australia tidak bisa jadi keyword, kenapa? Karena dia masuk judul. Kalau teman-teman pakai, jadinya masuk semuanya dibaca, jadi percuma juga. Terus yang kedua adalah setelah teman-teman bisa mencari keyword, teman-teman harus tahu teknik yang namanya scanning. Scanning itu apa? Scanning itu mencari tepatnya kata kunci itu berada di mana. Itu simulasinya sama seperti mencari nomor telepon di buku telepon. Misalkan nih teman-teman punya buku telepon yang berisi sekitar 10 lembar atau 15 lembar. Kalau teman-teman fokus mencari pemadam kebakaran, teman-teman skip aja yang lain. Di-drag saja gini, oh saya cuma ingin pemadam mana ya, pemadam gitu. Kalau nggak ada kata-kata pemadam, jangan berhenti dan hiraukan semuanya. Contoh lagi adalah mencari nomor telepon. Kalau teman-teman mencari nomor telepon seseorang, namanya siapa, di get kontak bukan ya, di kontak itu misalkan namanya si Jack gitu ya, pasti langsung di scroll ke J. Di situ banyak, ada Jono, ada Jane, ada siapa lagi misalkan. Nah, fokusnya ke Jack ya Jack saja. Atau simulasi lagi adalah teman-teman masuk ke restoran besar, situ langsung duduk, disediakan menunya itu pakai buku yang berisi 5 lembar. Nah, kalau teman-teman fokusnya cuma nyari bakso, ya udah,
fokus saja ke bakso. Tapi ketika teman-teman mengetahui teks-teks yang lain, ya udah skip, misalkan kayak welcome drink atau apa misalkan hot drink, cold drink, terus dessert, terus apa misalkan beverage dan lain-lain. Kalau teman-teman belum menemukan bakso sebagai main food, ya udah skip aja, terus saya nyari aja sampai ketemu B. Sampai ketemu bakso, baru di situ teman-teman fokus. Oh ya ini. Nah, informasi tentang apa yang ingin teman-teman tahu. Apakah harganya, apakah bahan dasarnya, atau apanya, isinya apa aja, komposisinya apa aja. Nah, baru di situ. Itu namanya scanning. Sedangkan skill yang terakhir yaitu skimming. Skimming itu selalu bersamaan dengan scanning. Scanning itu mencari kata untuk ketepatan teksnya, lokasinya di mana. Kalau skimming adalah kemampuan memahami. Jadi bagi teman-teman yang nggak terbiasa membaca, skimming itu adalah membaca teks. Nggak akan paham-paham kalau cuma dibaca sekali atau dua kali. Terus dibaca, terus dibaca, terus dibaca. Nggak paham-paham. Nah, yang namanya skimming adalah seberapa cepat kita memahami. Misalkan satu paragraf ini ya, misalkan supplying quality water sampai Western Australia. Teman-teman itu nggak perlu menerjemah detail, per kata diterjemah, setelah itu sampai titik, di convert jadi apa, bingung. Enggak, tapi baca aja sampai selesai, ambil kesimpulan. Kayaknya ini ngomongin ini dia maksudnya. Nah, itu namanya skimming. Jadi seperti paraphrase dalam diri kita sehingga menyederhanakan maksudnya, tidak mencari kata intinya. Nah, ini yang sering terjadi kalau teman-teman menerjemah secara detail, teman-teman akan terkendala dengan vocab. Ya, ini bahas medical padahal jurusan teman-teman bukan di medical, pasti akan banyak hal yang teman-teman nggak tahu. Makanya sebenarnya vocab itu berperan penting. Terus gimana dong cara menguasai vocab? Sering latihan, jangan hafalan vocab. Vocab ada 100 dihafalin setiap hari sampai hafal. Percuma, karena apa? Belum tentu itu yang keluar. Jadi mending gimana? Latihan aja membaca, latihan aja seberapa cepat teman-teman bisa memahami maknanya. Itu yang penting. Kalau teman-teman bisa memahami dengan baik dan sesuai, nah teknik skimming ini yang teman-teman bakal kuasai. Banyak orang-orang yang salah pengertian, skimming itu katanya membaca cepat. Bukan ya, membaca cepat itu ya berarti kecepatan kita dalam bisa jadi apa yang namanya reading aloud, membaca dengan jelas dan cepat, atau hanya sekedar lewat saja. Itu membaca cepat menurut saya. Tapi kalau menurut saya, skimming adalah memahami dengan cepat. Jadi comprehension. Nah ini nih yang susah bagi si kutu buku atau si teman-teman yang sering suka baca novel atau apa, saya yakin dia lebih cepat memahami, langsung tahu konteksnya. Ya sama aja seperti kita kalau lagi nonton movie. Kalau nonton movie, kalau kita nggak terbiasa nonton movie, kita akan diberikan narasi di awal-awal itu kita nggak akan paham. Kita lebih suka ke klimaksnya, actionnya apa, intinya ini masalah apa. Tapi bagi teman-teman yang memang dia mempunyai kemampuan untuk memahami movie, walaupun ada narasi di awal seperti membosankan sekali, dia tahu alurnya ini ngomongin apa dan bakal apa, kayak gitu. Jadi nggak jauh beda sama nonton movie ya. Ini tidak pernah dibahas satu persatu. Kenapa? Karena ini adalah teknik pakem atau inti dari semua reading basic sampai advance di IELTS, ya cuma ini tiga ini yang digunakan. Cuman perbedaannya adalah tampilan soalnya yang kita tekankan. Nah, tampilannya soalnya ada summary, ada completion, ada matching. Teman-teman selalu menggunakan ini. Keyword pasti digunakan. Setelah itu gunakan scanning atau skimming sesuai dengan konteks. Nah kalau complete summary kayak gini, kira-kira scanning atau skimming? Ada yang tahu? Belum, memang belum ke next slide. Teman-teman tahu nggak di sini tampilannya apa? Tampilannya masih yang pertama, Mas. Yang slide satu. Oh, masih slide satu. Oke, oke. Iya. Di sini sudah Dari pindah. tadi nggak kelihatan yang mana yang ditunjuk. Oh,
Oke, oke, oke. Wait a second, guys. Saya akan coba print screen saja sebentar. Karena di sini sudah itu. Oke. Jadi dari tadi ini nggak kelihatan. Baru kelihatan yang ini. Lah, oke. Kira ini oke. Nah, tapi tetap ya, keyword, scanning, sama skimming. Kira-kira kalau ada soal model kayak gini, pakai teknik scanning atau skimming? Ada yang tahu? Karena dasarnya ini semua adalah kesimpulan dari keseluruhan ini, guys. Jadi kita menggunakan skimming. Ini adalah summary dari ini. Kan gitu. Kita nggak akan bisa menjawab kalau kita nggak memahami konteksnya. Cuman kita bisa tahu ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf keempat. Cara melihatnya, cara menentukan lokasi paragraf yang mana yang tepat menggunakan keyword. Gitu. Nah, sekarang kita coba saja. Sedikit kita latihan bareng-bareng. Itu tadi adalah cara saya. Saya pengen teman-teman kerjakan aja sebisanya, semampunya. Barangkali teman-teman punya cara yang lebih sederhana dan menyamankan teman-teman sehingga lebih tepat mencari jawabannya. Itu juga boleh, nanti boleh di-share. Saya akan beri waktu maksimal 4 menit untuk menjawab nomor 1 sampai nomor 4. Ya, coba silakan dikerjakan. Kalau nanti sudah ketemu 1 menit atau 2 menit, malah lebih bagus. Oke, silakan. Soal pertama ada di nomor 1 di sini. Under bla 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 bla, silakan dipilih, jawabannya sudah disediakan. Nomor 2 juga apa menurut teman-teman? Silakan dijawab. Dan setiap jawaban tolong berikan referensi atau alasan teman-teman mengambil jawaban itu. Standar umum pengerjaan biasanya satu soal 33 detik. Jadi kalau teman-teman masih mengerjakan sampai 1 menit, berarti itu masih butuh latihan lagi.
Oke, teman-teman sudah ada yang dapat jawabannya? Minimal satu orang satu. Oh, Kak Pandi malah semuanya. Oke. Ada yang lain mungkin? Masih boleh. Ada beberapa jawaban. COVID biasanya langsung update ini. Kenapa kok tumben nggak update? Oke. Kak Eva, Kak Nano mungkin bisa satu-satu boleh. Oke, sudah 4 menit berlalu. Kita akan bahas. Apakah ada problem, Kak Eva? Cek dulu. Apakah you got difficult? Atau lagi mantau saja nih Kak Eva? Kak Nano, masih mantau juga? COVID sedang berprogres, oke. Karena Kak Pandi yang udah jawab, dan jawabannya mayoritas sama dengan Kak Ovid, sekarang kita bahas. Nomor 1, Kak Pandi dulu. Coba sederhanakan pertanyaannya dulu, Kak. Gimana maksudnya? Water supplies in Western Australia are under Maksudnya apa tuh soal itu? dalam kondisi water supplies di Western Australia sedang dalam keadaan apa kayak gitu sih. Good. Keadaannya bagaimana gitu kan? Mm-mm. You udah ketemu di mana? Problem sih menurut saya. Under Oke. problem. Under problem itu apa? Sedang bermasalah. Masa under problem sedang bermasalah? Oh, bukan ya. Under problem malah nggak ada masalah Oh, gitu ya Mas. case-nya. Hmm. Jadi bukan bukan masalah penting lah kayak gitu under problem. Oh, gitu. Nah, mungkin you bisa di sini ambil beberapa line atau tunjukkan line yang mana yang maksudnya Hmm. itu mendekati jawabannya Kak Pande. Yang Atau kalimat mana atau line mana? problem ya Mas ya. Ya, yang katanya kok Um, problem tadi mengambil kesimpulannya ini dari mana? major concern. Major Betul. concern for Australia. Berarti maksudnya itu adalah Um, major concern itu maksudnya adalah hal yang diperhatikan. betul menjadi fokus utama gitu kan? Ya. Mm-mm. Oke, good. Sebenarnya di sini sudah benar ya, ngambil makna sederhananya dari pertanyaan adalah gimana keadaan water supplies di Western Australia. Di sini itu menjadi notice utama atau menjadi perhatian utama. Karena apa? Di sini itu ada permasalahan. Nih, lack of rain, warmer condition, population, agriculture, industry growth, food strain. Sebenarnya jawabannya food strain, guys. Tapi kita kan nggak tahu food strain itu apa. Ini kan kata-kata asing, ya kan?
permasalahan ini put strain on our existing and traditional supplies kepada pasokan air yang sudah ada, khususnya di Western Australia, kan gitu. Yep. Nah, under problem maksudnya adalah no problem, nggak ada masalah. Jadi bukan under problem. Kira-kira under apa? Under pressure. Apa maksud under pressure? Under pressure adalah Di bawah tekanan. di bawah tekanan. Sebenarnya di bawah tekanan itu lebih dekatnya adalah dengan kata-kata terancam. Betul apa enggak? Under pressure itu terancam enggak sih sebenarnya? Iya, terancam. Nah, sebenarnya kata-kata put strain ini adalah mengancam atau terancam. Jadi under pressure jawabannya. Itu yang lebih mendekati. Oke. Tapi gininya pakai R itu nggak S ya Mas ya? Maksudnya Jadi kan gininya are under pressure gitu. gitu salah ya. R ini permasalahannya adalah dari subjek, dari water supplies, Oh, oke. bukan di belakangnya. Jadi permasalahan lack of rain sampai industry growth itu mengancam pasokan air yang sudah ada, khususnya di Western Australia. Jadi keadaan air yang ada di Australia adalah tertekan atau terancam. Itu jawabannya pressure. Itu ya. Oke. Oke, Good. alright. Thank you. Sekarang COVID karena udah menjawab activities katanya. Kok bisa? Jawabannya activities itu gimana? Can you simplify the questions as a result of climate condition? Nah, berarti sederhananya gimana COVID? Pertanyaannya. COVID, are you there? As a result of climate condition and human activities. I think it is like this is climate condition kondisi supaya air yang kotor itu di Australia terjadi karena kondisi dari alam itu sendiri dan juga aktivitas manusia. Tuh. Oke, jadi di sini jawabannya Kak Pande kan populasi. Nah, saya tadi udah bilang, kalau you dapat menemukan jawaban yang sudah disediakan, itu kadang itu enggak sederhana itu. Pasti kebanyakan teman-teman jawabnya memang human population. Tapi kalau kita telaah lagi, yang saya kotaki ini adalah unsur-unsur terjadinya ancaman terhadap supply water. Nah, di sini kan gini, kalau disederhanakan pertanyaannya, pasokan air di Australia Barat itu sedang terancam as a result of, karena kan gitu kan, karena climate condition yaitu lack of rain, warmer condition, kan ini semua kondisi cuaca atau iklim. And human, nah kalau teman-teman jawabnya cuma populasi saja, agriculture sama industri miliknya siapa? Nah, kan semua ini tingkah laku manusia kan? Oh, manusia yang berpopulasi berlebihan, terus persawahan yang makin meluas, terus industri yang semakin bertumbuh. Nah, akhirnya kesetaraan lingkungannya jadi bermasalah. Jadi ini sebenarnya dibagi jadi dua hal. Climate change atau climate condition sama human activities. Itu yang betul. Oke, good. Oke, next. Ada yang mau jawab? Kak Eva mungkin mau berpartisipasi menjawab nomor 3? Agriculture. Agriculture? Yes. Oke. Pertanyaannya apa? Bisa menyederhanakan Salah pertanyaan? satu caranya yang digunakan untuk mengatasi masalah ya. Betul. Ada nggak agriculture itu salah satu solusinya? Agriculture jadi masalah loh di sini. Atau ini infrastruktur. Infrastruktur berarti masuk industri teknologi. Proses. One of the ways to process this problem is to the process. Gimana? One of the ways to process this problem is ASIF. Proses. Sebenarnya gini, cara menyederhanakan pertanyaannya dulu harus paham.
salah satu cara untuk titik-titik masalah ini, apakah masalahnya diproses? Untuk mengatasi masalah ini. Harusnya kayak gitu. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah melalui proses dari kan gitu. Nah, mengatasi ini apa? Emang ada solusinya? Ternyata ada di paragraf ketiga ini solusinya. Desilinasi adalah salah satu solusi kan gitu. Berarti di sini sudah tersebut salah satu ways atau salah satu solusi untuk menangani masalah ini kan gitu berarti. Nah, menangani atau mengatasi apa nih? Yang paling mendekati? Proses. Jawabannya bukan Combat. proses tapi combat. Combat itu kalau bahasa game itu memerangi atau mengalahkan. Tapi konteksnya beda. Itu kan sama musuh. Nah kalau ini sama masalah kan nggak bisa memerangi masalah. Bisa sih kalau kita sederhanakan. Memerangi masalah berarti maknanya sama seperti solve. Menyelesaikan atau combat ya. Nah, combat itu sekali lagi kalau teman-teman ketemunya sebagai memerangi saja, lihat konteksnya. Di sini benar. Apakah ada kata-kata lain yang selain itu? Kalau memproses masalah, sekiranya itu belum jadi solusi. Nah, di sini menangani masalah ini adalah melalui proses dari kan gitu. Ada nggak yang jawab? Oh, biasanya dijawabnya apa? Desalination biasanya. Padahal di sini adalah proses dari titik-titik yang dikurangi kadar garamnya. Itu namanya desalination. Desalination itu secara singkat, tapi ini dijabarkan. Berarti jawabannya yang diproses apa? Yaitu adalah seawater. Ya kan? Nah, jadi desalination Yang itu nomor adalah, 2 tadi apa, Mas? oh iya nomor 2 belum ditulis ya. Nomor 2 jawabannya adalah activities. Nah, jadi inilah keseruan reading kalau sudah disediakan jawabannya. Kalau teman-teman menghadapi pertanyaan yang nggak ada jawabannya, 99% ada di teks. Tapi kalau jawabannya sudah disediakan, teman-teman harus berpikir 2 kali. Mana yang paling mendekati? Jangan langsung tiba-tiba muncul persis yang ada di teks. No. Itu sangat-sangat menjebak. Oke ya, clear ya sampai sini? Clear, Oke. sir. Sekarang kita coba lagi model completion yang satunya, yaitu tabel completion. Tabel completion ini contohnya seperti ini. Ada kolom-kolom kayak gini. Biasanya ada 2 petunjuk. Yang pertama adalah model kayak gini. Teman-teman boleh isi di sini. Di sini biasanya bantuannya. Diperjelas maksudnya. Tambahan pertanyaan. Nah, di sini teman-teman hanya fokus ini maksudnya apa ya. Nah, kalau nggak pernah dibaca sebelumnya, pasti kita akan menerka-nerka apa kira-kira maksudnya apa di sini. Kita cari yang contohnya sudah ada. Misalkan di sini, ini adalah beberapa insiden ya. Berapa di sini adalah ship-nya adalah Titanic, Wilhelm Gustloff, Donner Pass, and Russian ship. Ini adalah jenis-jenis kapal yang mengalami insiden. Titanic itu tahun 1912, Donner Pass itu 1987, Russian ship itu 2011. Nah, kalau Wilhelm Gustloff itu tahun berapa di sini? Terus death toll. Maksudnya apa ini? Korbannya ya. Nah, korban totalnya adalah kematian korbannya kalau Titanic itu sekitar 1.500-an. Kalau Wilhelm Gustloff ini more than 9,000. Donner Pass itu berapa? Kalau Russian ship sih nggak ada. Nah, penyebab kalau Titanic kan hit iceberg, kalau Wilhelm Gustloff sunk by. Nah, kenapa nih? Kalau Donner Pass nabrak apa nih? Kalau Russian ship kenapa nih? Contributing factors, hal-hal yang lain yang mengindikasikan bahwa itu bisa jadi pemicu kecelakaannya. Kalau Titanic not enough bla 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 atau poor bla 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 procedure, kalau itu nggak ada. Kalau ada napas too many apa? Kalau Russian ship dangerous and bla 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 waters.
Semuanya bisa ditemukan di sini. Caranya adalah mencari kata kunci dulu, teman-teman. Kalau mau fokus ke Titanic, Titanic sepertinya hanya ada di nomor 6 dan 7 yang kosong. Kalau Within Gastelov ada nomor 1 dan nomor 3 dan nomor 10. Jadi temukan kapalnya dulu, temukan informasinya. Saya akan beri waktu beberapa menit. Silahkan dicoba dijawab dulu. Sebisanya. Sudah ada yang ketemu? Dua menit berlalu. Satu menit lagi. Oke, time is up. Nah, kita akan bahas Kak Ovid dulu. Kak Ovid kok bisa nih ketemu 1945 itu di mana? Di line Level berapa? Paragraf berapa atau line berapa? 1945. Caranya adalah dengan menggunakan teknik keywords. Sebenarnya teman-teman sudah mendapatkan keywordnya yaitu Wilhelm Gasthof. Jadi otomatis teman-teman cari yang namanya Wilhelm Gasthof mana? Nih, ada di sini. Ada di paragraf kedua, line berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Informasinya mulai berada di sini. Nah, kan yang ditanyakan tahunnya, kapan kejadiannya? Killed more than 9,000 people. Loh, informasinya sudah benar. 9,000 people. That disaster occurred. Nah, yang terjadi di 1945 di sini, guys. Biasanya teman-teman bisa langsung tahu sekalian nomor 3, sekalian nomor 10. Penyebabnya apa kira-kira? Ada yang tahu? Bisa memberi saran? Nomor 3. Nomor 3 dulu. Ada yang tahu? Boleh on audio? Nggak usah ditulis.
Wilhelm Gustloff. Tenggelamnya kenapa? Wreck. Wreck? No. Bukan. Nggak nemu, sir. No, nggak ketemu. Yakin? Short and facet Titanic sinking. Nah, ini kan loncat-loncat ya guys ya. Nah, coba cari yang lain. Yang ngomongin tentang Wilhelm. Titanic, Titanic, Titanic. Banyak yang ngomongin Titanic. Ada yang ketemu? No one? Di sini sebenarnya lanjutannya ini, guys. Sinking of the German hospital ship by Soviet torpedoes. Saya kira Soviet itu nama gini, torpedoes itu nama Soviet itu. Sinking ini ya. Nah ini the sinking of the German. Berarti kalau ini keterangannya ya kan. Nah, yang paling mematikan adalah tenggelamnya kapal hospital Jerman yang namanya itu Wilhelm oleh Soviet torpedoes. Itu nomor 3. Jadi biasanya langsung merujuk ke sini. Type of ship, ada yang tahu nggak? Nomor 10. Tipenya. Wilhelm Gustloff. Gimana? Gimana Kak Ovid? Ada yang tahu? MC Wright. I'm so sorry, you speak unclear. Masih bingung. Nah, ini baru loncat-loncat ya. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi mencarinya itu adalah fokus ke satu dulu. Jadi kalau misalkan teman mau menjawab nomor 2, berarti Donapas. Donapas ada di mana? Ini jawabannya siapa ini? Kak Ovid. 4.000 katanya. Ketemunya di mana, Kak Ovid? Di paragraf terakhir, sir. Paragraf 1.000 ya, ini ya. Mm-mm. Ya, oke. Sudah bisa berarti ya? Tapi harus baca total, Nah, lama sebenarnya bacanya. betul. Kelamaan baca itu karena memang kita belum terbiasa saja. Makanya saya kenalkan dulu jenis-jenisnya. Nah, sekali lagi, lama itu bukan jadi masalah. Karena apa? Proses. Teman-teman yang penting adalah tahu caranya dulu. Misalkan nih nanti mengerjakan sesuatu hal versinya seperti ini, jangan ngikutin alur nomornya. Teman-teman akan loncat-loncat terus. Nomor 1, fokus Wilhelm Gustloff. Nomor 1 udah dijawab. Sekarang nomor 2, Donapas. Kalau teman-teman bisa menggunakan teknik keyword, oh ini pakai Wilhelm Gustloff dulu, cari. Oke, ketemu. Sekarang Donapas. Mana Donapas? Donapas kayaknya di sini deh, misalkan gitu. Kalau sudah ketemu, baru mudah. Nah, kalau nggak ketemu, nanti bakal loncat-loncat. Kalau menurut versi saya,
teman-teman harus natural sehingga nanti tahu fokusnya di sini. Ya udah, selesaikan dulu sampai sini. Baru nanti do nafas. Informasinya pasti berhubungan. Relationship, baru nanti berhubungan kayak ini. Nah, seperti inilah kurang lebihnya kalau reading dikerjakan bareng di kelas. Kita akan kekurangan waktu untuk mengerjakannya. Makanya saya sudah sediakan beberapa soal di sini. Teman-teman bisa kerjakan dulu. Saya akan berikan simulasinya. Saya akan coba klik. Ini kelihatan nggak teman-teman? Next slide-nya. Kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Nah, teman-teman kan barusan ngerjakan tabel completion ya, summary sudah, tabel completion sudah, sebenarnya sudah. Teman-teman perlu mencoba yang lain, summary completion yang lain, model kayak gini. Ini sudah ada teksnya. Ini ada diagram completion. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya flowchart ya, saya belum ketik ini. Ini ada alurnya. Nah, sudah selesai. Untuk completion ini saja. Mungkin teman-teman bisa kerjakan dulu nanti di rumah atau buat latihan soal saja sebisanya karena butuh waktu membaca yang banyak. Setidaknya besok kita akan bahas sedikit-sedikit dulu. Yang penting adalah jawabannya apa, ketemunya di mana. Udah selesai. Masalah pemahaman teks sebenarnya tidak perlu memahami keseluruhan teks. Ya, kalau nanti dipahami terlalu banyak, teman-teman akan menghabiskan waktu. Jadi gunakan teknik skimming. Pahami sekilas sesuai kebutuhan. Seperti itu saja. Nah, misalkan dalam kelas, waduh kok susah banget ini lama. Bukan, karena teman-teman under pressure saja di sini. Saya mintanya cepat. Sedangkan ini hal baru buat teman-teman. Jadi silahkan latihan dulu. Besok seperti itu lagi juga. Saya akan kenalkan jenis skill yang kedua. Kita hanya latihannya hanya 1-2 soal saja. Setelah itu silahkan jadikan tugas. Habis itu kita bahas di next meeting. Jadi pertemuannya itu paling banyak dibuat untuk membahas, bukan menunggu mengerjakan. Gitu ya guys ya. Semoga sedikit informasinya bisa membantu teman-teman. Sekali lagi, semoga bisa meringankan dengan cara saya. Kalaupun masih kurang mantap, boleh ditulis dulu kira-kira permasalahannya di mana. Nanti boleh share di grup. Karena tidak semua cara teman-teman belajar itu harus sama seperti saya. Saya yakin teman-teman punya beberapa cara sendiri, cara-cara yang mungkin kreativitasannya teman masing-masing. Nanti jika memang itu mudah, bisa di-share ke teman-teman yang lain dan bisa dicoba. Karena setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda, makanya kita sharing. Itu ya guys ya. Semoga sedikit membantu. Fokus saja ke IELTS reading yang skill pertama adalah completion. Besok kita bahas lagi ke next skill atau bahasan topik yang berbeda dari kebutuhan IELTS reading. Mungkin sekian seperti itu saja. Ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Kak Pande, Kak Ovid? Sudah, Sir. Cukup ya? Kak Eva, Kak Nano, masih mantau. Kita akan sambung besok lagi. Thank you guys for joining. Jangan lupa dikerjakan, walaupun sedikit. Semoga membantu. Have a great day. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye everyone. Thank you. Bye-bye. Bye.